Mengapa rupiah terus melemah? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Pernahkah kalian merasa harga barang elektronik semakin mahal? Harga iPhone naik, laptop naik, suku cadang kendaraan naik. Bahkan beberapa bahan baku industri juga ikut naik. Banyak orang langsung menyalahkan inflasi. Padahal seringkali ada penyebab lain yang tidak kalah penting, yaitu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa rupiah bisa melemah? Apakah ini berarti ekonomi Indonesia sedang buruk? Apakah kita sedang menuju krisis? Dan yang paling penting, mengapa pemerintah dan Bank Indonesia tidak bisa begitu saja membuat rupiah kembali kuat? Hari ini kita akan membahas semuanya secara sederhana dan mudah dipahami. Apa itu nilai tukar rupiah? Bayangkan mata uang adalah sebuah barang, sama seperti emas, beras, atau minyak. Nilainya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jika banyak orang ingin memiliki dolar, maka harga dolar akan naik. Sebaliknya, jika banyak orang membutuhkan rupiah, maka nilai rupiah akan menguat. Karena itu kurs rupiah sebenarnya adalah hasil dari pertarungan antara permintaan dan penawaran di pasar keuangan dunia. Ketika permintaan dolar lebih besar daripada permintaan rupiah, maka rupiah akan melemah. Sederhananya begitu. Penyebab pertama, dolar Amerika terlalu kuat. Faktor terbesar yang sering menekan rupiah justru berasal dari luar Indonesia, yaitu kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve yang biasa disebut The Fed. Ketika The Fed menaikkan suku bunga, investor dunia mendapatkan imbal hasil lebih besar jika menyimpan uang mereka dalam aset dolar. Akibatnya terjadi perpindahan dana dari negara berkembang menuju Amerika Serikat, termasuk dana yang sebelumnya berada di Indonesia. Bayangkan ada dua tempat menyimpan uang. Tempat pertama memberi keuntungan kecil. Tempat kedua memberi keuntungan lebih besar dengan risiko lebih rendah. Kebanyakan investor tentu akan memilih tempat kedua. Itulah yang sering terjadi ketika suku bunga Amerika tinggi. Uang global mengalir ke Amerika. Permintaan dolar naik. Rupiah pun tertekan. Penyebab kedua, investor asing menarik uang mereka. Pasar keuangan Indonesia masih memiliki keterkaitan kuat dengan investor asing. Ketika investor asing membeli saham atau obligasi Indonesia, mereka harus menukar dolar menjadi rupiah. Hal ini membantu memperkuat rupiah. Namun ketika mereka menjual aset dan membawa uang keluar dari Indonesia, mereka kembali membeli dolar. Permintaan dolar meningkat. Rupiah melemah. Karena itu sentimen investor sangat penting. Jika investor percaya ekonomi Indonesia akan tumbuh kuat, modal asing biasanya masuk. Jika kepercayaan menurun, modal bisa keluar dengan cepat. Penyebab ketiga, impor yang besar. Indonesia masih mengimpor banyak barang. Mulai dari bahan bakar tertentu, bahan baku industri, mesin, komponen elektronik, hingga berbagai kebutuhan produksi. Masalahnya, sebagian besar transaksi internasional menggunakan dolar Amerika. Artinya perusahaan Indonesia membutuhkan dolar untuk membayar impor tersebut. Semakin besar kebutuhan impor, semakin besar pula permintaan dolar. Jika permintaan dolar meningkat terlalu tinggi, rupiah bisa tertekan. Inilah salah satu alasan mengapa neraca perdagangan sangat penting bagi nilai tukar suatu negara. Penyebab keempat, pertumbuhan ekonomi. Investor global selalu mencari negara yang ekonominya bertumbuh. Jika suatu negara menunjukkan prospek pertumbuhan yang kuat, investasi biasanya mengalir masuk. Sebaliknya, jika pertumbuhan melambat, investor menjadi lebih berhati-hati. Mereka mungkin menunda investasi atau memindahkan modal ke negara lain. Akibatnya permintaan terhadap mata uang negara tersebut ikut berkurang, termasuk rupiah. Penyebab kelima, faktor psikologis dan sentimen. Pasar keuangan tidak selalu bergerak berdasarkan angka. Seringkali sentimen dan persepsi lebih berpengaruh. Misalnya muncul kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi global, atau ketegangan geopolitik, atau kekhawatiran resesi dunia. Investor biasanya mencari aset yang dianggap aman. Dan dalam banyak kasus, dolar Amerika masih dianggap sebagai salah satu aset paling aman di dunia. Akibatnya permintaan dolar meningkat. Mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut tertekan. Apakah rupiah melemah berarti ekonomi Indonesia hancur? Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan banyak orang.
Melemahnya mata uang memang perlu diperhatikan. Namun tidak otomatis berarti ekonomi sedang kolaps. Banyak negara maju juga pernah mengalami pelemahan mata uang. Yang lebih penting adalah penyebabnya. Jika pelemahan terjadi karena faktor global yang menekan hampir semua negara berkembang, situasinya berbeda dengan pelemahan akibat krisis domestik yang serius. Karena itu para ekonom tidak hanya melihat kurs rupiah. Mereka juga melihat inflasi, pertumbuhan ekonomi, ekspor, cadangan devisa, dan kondisi perbankan. Siapa yang dirugikan? Kelompok pertama yang paling merasakan dampaknya adalah importir. Karena mereka harus membeli dolar lebih mahal. Biaya impor naik, biaya produksi naik, keuntungan perusahaan bisa turun. Kelompok kedua adalah konsumen. Ketika biaya impor meningkat, sebagian biaya tersebut sering diteruskan ke harga barang. Akibatnya masyarakat membayar lebih mahal. Kelompok ketiga adalah perusahaan yang memiliki utang dalam dolar. Ketika rupiah melemah, beban pembayaran utang mereka menjadi lebih besar. Siapa yang diuntungkan? Menariknya, pelemahan rupiah tidak selalu buruk bagi semua orang. Eksportir justru bisa mendapatkan keuntungan. Misalnya perusahaan yang menjual produknya ke luar negeri dan menerima pembayaran dalam dolar. Ketika dolar ditukar ke rupiah, nilai yang diterima menjadi lebih besar. Sektor pariwisata juga bisa mendapatkan manfaat. Bagi wisatawan asing, biaya berlibur di Indonesia menjadi relatif lebih murah. Karena itu dampak pelemahan rupiah sebenarnya cukup kompleks. Ada yang dirugikan, ada juga yang diuntungkan. Apa yang dilakukan Bank Indonesia? Tugas utama Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai rupiah. Salah satu caranya adalah melakukan intervensi di pasar valuta asing. Bank Indonesia juga dapat menggunakan kebijakan suku bunga untuk menjaga daya tarik aset rupiah. Selain itu, Indonesia memiliki cadangan devisa yang berfungsi sebagai bantalan menghadapi gejolak pasar. Pada 2025, cadangan devisa Indonesia berada di kisaran lebih dari 150 miliar dolar. Jauh di atas standar kecukupan internasional. Cadangan devisa ini penting karena membantu menjaga kepercayaan pasar terhadap kemampuan Indonesia menghadapi tekanan eksternal. Apakah kita akan mengalami krisis seperti 1998? Pertanyaan ini selalu muncul setiap kali rupiah melemah. Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Namun kondisi Indonesia saat ini berbeda jauh dibanding tahun ke-1998. Sistem perbankan lebih kuat. Cadangan devisa jauh lebih besar. Pengawasan sektor keuangan lebih baik. Dan kebijakan moneter juga lebih matang dibanding masa lalu. Itu tidak berarti Indonesia kebal terhadap masalah. Tetapi struktur ekonominya jauh lebih siap menghadapi gejolak dibanding beberapa dekade lalu. Jadi, mengapa rupiah melemah? Jawabannya bukan karena satu faktor. Ada kombinasi antara kuatnya dolar, kebijakan suku bunga Amerika, arus modal asing, kondisi perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi, dan sentimen pasar. Pelemahan rupiah memang bisa menimbulkan tantangan. Tetapi tidak otomatis berarti ekonomi Indonesia sedang runtuh. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemerintah, Bank Indonesia, dunia usaha, dan masyarakat merespons situasi tersebut. Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah mata uang bukan hanya ditentukan oleh angka di layar perdagangan, melainkan oleh seberapa kuat fondasi ekonomi yang menopangnya. Jika fondasinya kuat, gejolak bisa dilalui. Namun jika fondasinya rapuh, tekanan sekecil apapun bisa menjadi masalah besar. Lalu menurut kalian, apakah pelemahan rupiah saat ini hanya fenomena sementara? Atau tanda bahwa Indonesia perlu melakukan perubahan ekonomi yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.